Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui baterai yang masih bagus dengan yang sudah drop ya. Pertama kita siapkan juga alat ukur seperti ini, multimeter yang analog atau digital sama aja ya. Kita setting ke DC pol. Di sini kita ke 10 pol kalau di analog, kalau untuk digital kalian pilih tinggal ke DC ya. Di sini sudah saya siapkan juga beberapa baterai dengan warna-warni ya, tapi tegangannya sama, untuk ampernya berbeda ya. Ampernya ada yang berapa ini ya, 1541, yang artinya ini adalah 1 ampere 541 mili ya, jadi 1 ampere setengah ya, lebih 41. Nah untuk yang lainnya ini berbeda-beda juga ya. Nah untuk warnanya sama tapi untuk ampernya bisa beda, jadi harus ada alat khusus atau untuk ngecek ampere ya, cek ampere supaya bisa mengetahui kapasitas ampernya. Semakin gede ini ampernya, maka akan semakin kuat dan awet ya ketika dipakai pada alat elektronik ya teman-teman. Sekarang coba kita cek tegangan yang masih tersisa di baterai ya. Kita hubungkan kutub probe yang warna merah ke positif sini seperti ini. Untuk yang hitam kita tempelkan ke negatif. Oke, di sini nggak ada teman-teman ya, berarti ini baterainya udah rusak, drop. Kita pisahkan. Selanjutnya kita lakukan yang seperti tadi. Nah di sini ada 2 pol, tegangannya 2 pol yang mentok. Ini kita pisahkan karena ini pertengahan bisa bagus, bisa drop nantinya ya, bisa cepat habisnya nanti. Kita pisahkan, kemudian kita coba ukur lagi. Nah ini 2 volt lebih ya, kita pisahkan juga ya, yang di atas 2 volt kita pisahkan. Dan ini udah kecil banget, 0, sekian volt. Ini pasti nggak bisa nyimpan tegangan lagi ya. Ini juga kecil banget ya. Biasanya kalau misalkan baterainya normal itu di atas 2,5 volt ya, kalau tegangan minimum. Oke, ini kecil, ini bisa jadi drop semua. Ini juga sama, kita cari. Nah ini nih kelihatannya oke, 2 volt lebih, kita pisahkan. Jadi itu bisa dikatakan baterainya masih normal teman-teman ya. Ini drop karena tegangannya di bawah 1 volt. Oke, ini udah drop juga. Yang biru sekarang, biru langit. Oke, ini masih normal. Tegangan di 4 volt ya, 3,9, hampir 4 volt. Ini bagus. Nah sekarang kita lanjut teman-teman ya, lakukan seperti yang tadi, kita cek. Oke, ini 2 volt lebih, kita pisahkan ya. Ini yang tadi tuh 4 volt ya, hampir 4 volt, bagus. Jadi kita lanjut lagi ya, ini drop, berarti untuk baterai bekas laptop ini yang masih bagus, jadi tinggal kita cas ulang, itu di bawah 3 volt semua, tapi tidak turun di bawah 2 volt ya, karena kalau turun di bawah 2 volt itu biasanya udah sulit masuk tegangan ya, masuk charging. Tapi untuk 4 volt juga ya. Nah untuk kapasitasnya juga di baterai 3,7 volt, untuk ampere 1800, ini 18.000 ya, di sini ditulisnya 18.000, tapi nggak tahu ya untuk aslinya. Oh ini tipenya ya, ini untuk ampernya gede 2200 mAh, sekitar 2 ampere. Untuk ini bawah, ini tahun produksi. Ini bagus baterai ya, padahal mudah-mudahan ini kuat dan awet ya.
Itu biasanya untuk baterai bekas laptop itu kadangkala ada yang bisa tahan lama dan ada yang benar-benar tegangannya full, ada 4 volt tapi tidak bisa menyimpan tegangan yang lama ya, kayak gitu ya, karena baterai di laptop di seri dan paralel ketika digunakan bisa apa namanya, bisa bagus sebagian atau rusak sebagian ya, dropnya satu tapi yang berpengaruh, yang mempengaruhi sisanya. Misal ada 4 baterai di laptop, yang satu drop, nah mungkin ikut semua drop ya, karena yang satu terdeteksi tidak bisa menyimpan tegangan, jadi baterainya nggak bisa dipakai lama di laptopnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk bagus apa enggaknya bekas laptop, kalau untuk rakitan atau percobaan itu lumayan cukup ya, tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya mending baterai yang baru aja ya. Nah ini memang murah guys ya, baterainya bagus juga, kalau dapat yang normal itu awet tahun lama juga ya, ampernya besar, kemudian voltasenya juga besar ya, kayak gitu ya.